Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi di Hairil Channel, dan ini adalah vlog kita yang ke-8. Oke, teman-teman, apa yang kira-kira terbayang oleh teman-teman ketika melihat koin-koin bertuliskan POC tahun 1790 tadi? Ini adalah koin-koin POC yang beredar di tahun 1790-an. Ada juga yang 1780 dan sekitar itu. Nah, kalau kita melihat koin-koin kuno seperti ini atau koin-koin lama seperti ini, maka yang terbayangkan oleh kita adalah harga yang mahal tentunya ya. Harga yang mahal, kemudian sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik, dan pasti akan dicari oleh banyak kolektor. Nah, pertanyaannya, apakah yang terpikir oleh kita tersebut sama dengan kenyataannya? Di vlog saya yang ke-8 ini akan kita bahas tentang koin POC tahun 1700-an ini, apa dan bagaimana koin ini dan seberapa kira-kira harganya sekarang. Simak terus vlog yang satu ini. Uang duit atau uang POC tahun 1790 merupakan uang koin yang terbuat dari bahan tembaga. Uang ini memiliki diameter yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 sampai 1,5 cm. Kita tentu pernah mendengar atau melihat berita tentang penemuan uang-uang ini yang dianggap sebagai mungkin harta karun yang sangat besar. Ketika melihat uang-uang kuno semacam ini, Anda pun pasti akan berpikiran bahwa uang ini memiliki nilai tukar yang sangat besar. Apakah benar seperti itu? Berapa juta harganya? Simak terus vlog yang satu ini. Oke teman-teman, jadi ini tadi adalah koin-koin POC keluaran tahun 1700-an, ada yang 1790 dan sebagainya. Yang jelas inilah koin yang ketika tahun itu disebut dengan nama duit ya. Tulisannya adalah DOET, doet gitu. Doet begitu. Nah, tapi mungkin mudahnya kita sebut saja sebagai koin duit. Nah, bisa jadi penyebutan itulah yang kemudian membawa kata duit sebagai uang yang kita gunakan saat ini. Nah, jadi koin ini kalau kita melihat usianya yang tua, kemudian kita melihat ada logo POC-nya begitu, maka yang terbayang oleh kita adalah ini pasti sesuatu yang antik, unik, kuno, dan pasti kita berpikiran ini adalah koin yang sangat mahal. Nah, ternyata kalau kita lihat di toko-toko online atau mungkin ya di komunitas-komunitas pecinta uang kuno, ternyata koin-koin seperti ini cukup banyak beredar dan cukup banyak diperjualbelikan dan asli gitu, bukan cetakan baru, melainkan memang uang-uang lama yang ternyata masih banyak, keberadaannya masih mudah untuk ditemukan. Nah, lalu apakah ini mahal? Nah, sekarang kawan-kawan bisa saja cek sendiri di toko-toko online seperti Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Silakan dicari gitu koin POC, maka akan keluar tampilan koin-koin seperti ini. Harganya ya rata-rata ya sekitar 13.000, 17.000 per keping.
Jadi kalau kita membayangkan, oh ini koin mahal, kemudian kita bawa kemana, ke toko antik atau kita lempar di Facebook dengan menawarkan 100.000, 200.000, atau mungkin kita berharap satu koin ini laku 1 juta, ya tentu akan menjadi bahan bagi teman-teman yang mengetahui persis tentang uang ini. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa uang yang usianya kuno ini, uang yang mungkin secara nilai sejarahnya cukup panjang ini, ternyata harganya malah murah begitu? Jawabannya adalah, untuk menilai harga daripada sebuah uang kuno ini, baik itu uang kertas maupun koin seperti ini, ada 3 hal yang menjadi penentu gitu ya. 3 hal yang menjadi penentu. Yang pertama adalah kelangkaan. Jadi seberapa langka uang itu, semakin langka maka dia akan semakin mahal. Yang kedua adalah kondisi uang. Kalau dia masih bening misalnya, anggaplah bersih ya, bersih seperti ini, harganya tentu akan lebih mahal dibanding yang hitam seperti ini, kotor seperti ini. Jadi yang pertama adalah kelangkaan, yang kedua adalah kondisi uang. Kemudian yang ketiga adalah nilai uang ini sendiri pada saat beredar. Jadi ketika misalnya ini adalah uang 1700-an, tahun 1700-an, kita lihat nilainya pada saat tahun 1700 itu seperti apa gitu. Nah, di situ akan menentukan harga uang ini di era sekarang. Nah teman-teman, tadi sudah saya sebutkan bahwa uang-uang ini adalah uang duit ya, uang duit. Jadi jangan disamakan juga. Nanti kan di tahun 1700-an itu kan ada juga uang gulden gitu. Nah uang gulden itu mahal, tapi kalau uang duit ini, harganya tadi saya bilang di sekitar, ada yang 13.000, ada yang 15.000, ada yang 17.000 per keping. Bahkan ada yang jual misalnya 10 keping harganya cuma 20.000 begitu. Nah, itu tergantung daripada si penjual dan kita yang membeli. Nah, kenapa murah? Tadi 3 faktor yang menentukan adalah kelangkaan. Apakah uang ini langka, sulit ditemukan? Yang kedua adalah kondisinya, apakah masih bersih, masih bening, atau sudah kotor seperti ini. Yang ketiga adalah nilai daripada uang ini pada saat dia beredar. Jadi kita bahas yang pertama adalah kelangkaan. Uang ini ternyata tidak begitu langka untuk saat ini, walaupun dia usianya sudah berapa ratusan tahun, 200-an tahun lah. Kalau ini keluaran 1700-an, sekarang 2020, sudah hampir 300 tahunan. Tetapi uang ini tidak langka, maksudnya masih banyak kita temukan. Ya salah satunya contoh, share saja di toko-toko online banyak yang menjual uang ini. Artinya uang ini masih banyak beredar saat ini. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa uang ini tidak berharga terlalu mahal. Kemudian yang kedua, dari sisi kondisi, sangat sulit kita menemukan uang ini dalam kondisi yang betul-betul bagus gitu ya. Rata-rata ya sudah berkarat, atau mungkin ya pokoknya tidak bisa dibandingkan seperti kondisi uang baru sekarang. Jadi kondisinya ya seperti ini karena ini adalah uang-uang lama. Kemudian yang ketiga yang sangat penting itu adalah soal nilai daripada uang ini pada saat beredar dulu. Jadi dulu uang duit ini, namanya uang duit, 1/160 gulden. 1 gulden sama dengan 160 duit. Nah, bagaimana kemudian kita menilai uang ini pada saat beredar? Dulu uang ini digunakan untuk menggaji karyawan atau menggaji pegawai
di perusahaan POC. Nah, satu pegawai itu rata-rata gajinya adalah sekitar 5,2 gulden. 5,2 gulden. Nah, kalau tadi 1 gulden sama dengan 160 duit, maka setiap satu orang pegawai di zaman itu menerima sebanyak lebih kurang 840 keping. 840 keping uang duit. Nah, jadi satu pegawai menerima 840 keping uang duit per bulan. Per bulan ya. Nah, dari referensi yang saya baca, pegawai di perusahaan POC waktu itu jumlahnya mencapai 36.000 pegawai. Nah, bisa dibayangkan 840 keping dikali 36.000 pegawai per bulan digaji dengan uang ini, maka kita bisa menghitung berapa ratus ribu uang ini beredar setiap bulan pada saat itu. Nah, oleh karena itulah dengan jumlah cetakan yang sangat banyak pada saat itu, maka uang-uang ini pun sampai sekarang masih banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh sebab itu pula harganya tidak semahal yang kita bayangkan ya. Jadi kalau kita membayangkan uang ini berharga 1 juta sekeping atau mungkin 10 juta per keping, ya tentu itu tidak sesuai dengan 3 faktor penentu yang tadi saya sebutkan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai uang duit. Nah, jadi hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa tidak semua uang kuno itu berharga tinggi. Artinya memang ada yang berharga tinggi, tetapi tidak semuanya berharga tinggi. Salah satunya adalah uang POC tahun 1700-an ini. Nah, oleh karena itu kita juga harus bijak, harus bisa menilai, karena saya sering juga gitu, sering ada yang membawa uang lalu kemudian menawarkan dengan harga yang lumayan, sementara di teman-teman kolektor, di teman-teman pecinta uang kuno, uang-uang seperti ini masih banyak beredar dan harganya tidak terlalu mahal. Jika teman-teman pengen mengoleksi uang ini, silakan bisa cari di toko-toko online, klik saja atau search saja uang POC, maka akan keluar uang-uang seperti ini. Atau kawan-kawan bisa mencarinya di medsos, di grup-grup Facebook, di grup numismatik di Facebook. Itu banyak sekali uang-uang kuno dijual atau dilelang yang bisa secara umum kita untuk mendapatkan. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai uang duit atau uang POC tahun 1790 dan sekitarnya. Semoga ada manfaatnya dan setidaknya memberi pengetahuan, sedikit pengetahuan kepada kita semua tentang uang-uang seperti ini. Baik teman-teman, kita akan berjumpa lagi di vlog yang selanjutnya, dan mungkin sampai beberapa vlog kemudian kita masih akan membahas soal duit. Sampai jumpa di vlog berikutnya, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe, juga di share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.